Yang terhormat Bapak Kusman selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga pembimbing pada pembuatan jurnal ilmiah kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang telah kami buat, yaitu dengan judul Gambaran Penderita Tuberkulosis di Puskesmas Tulang Bawang 1 Provinsi Lampung tahun 2020. Urutan presentasi hari ini adalah Ardelia Fiona akan mempresentasikan pendahuluan, Arvisya Talamanda akan mempresentasikan metodologi, Ara Marisa menjadi Aurelia dan juga Brina Putri Pangheso akan mempresentasikan bagian hasil dari penelitian kami, dan Hafiza Sastra Salomita yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Pada pendahuluan jurnal yang kami teliti, penyakit tuberkulosis masih menjadi salah satu dari sebagian besar masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. Menurut WHO, negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita tuberkulosis terbanyak dan menduduki peringkat ketiga di dunia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran keadaan penderita tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang 1 Provinsi Lampung pada tahun 2020, sehingga dapat memberikan langkah-langkah preventif dan edukasi terhadap golongan masyarakat yang mempunyai resiko tinggi terhadap paparan penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Karakteristik organisme Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri pembentuk non-spora, non-motil, obligat aerobik, intraseluler, dan fakultatif. Hal-hal yang dapat menjadi faktor-faktor resiko terjadinya penyakit tuberkulosis ialah faktor individu, lingkungan rumah, kemiskinan, kebiasaan, riwayat kontak dengan penderita aktif, dan lain sebagainya. Faktor individu dapat berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Di antara faktor-faktor resiko tersebut, faktor yang paling banyak menyebabkan terjadi paparan kasus penyakit tuberkulosis adalah lingkungan yang kurang bersih atau kumuh, dan padatnya jumlah penduduk di suatu daerah, serta kurangnya penerapan pola hidup bersih. Berdasarkan data dari Departemen Kementerian Kesehatan, jumlah penderita yang terpapar penyakit tuberkulosis mencapai 36% dari total jumlah penduduk di Provinsi Lampung. Selanjutnya metode. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menerapkan proses induktif, yang berarti menarik kesimpulan dari data lapangan. Pendekatan kualitatif dapat bersifat naratif atau deskriptif analitis, yaitu penggambaran mengenai suatu kejadian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan gambaran suatu kejadian berdasarkan dari hasil sebuah pengamatan pada titik permasalahan yang berhubungan dengan tuberkulosis di Puskesmas Tulang Bawang 1, Provinsi Lampung. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ialah agar peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana gambaran keadaan penderita tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang 1, Provinsi Lampung pada tahun 2020. Sehingga dapat memberikan langkah-langkah preventif dan edukasi terhadap golongan masyarakat yang mempunyai risiko tinggi terhadap paparan penyakit tuberkulosis. Dari segi usia, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita tuberkulosis dengan rentang usia 45-65 tahun memiliki jumlah kejadian kasus paling banyak, yaitu sekitar 35 kasus dari total 91 kasus. Seorang yang berada pada rentang usia di atas 45 tahun lebih rentan terkena penyakit yang disebabkan karena penurunan dari metabolisme sehingga berpengaruh pada sistem imun tubuh manusia. Kemudian dari segi jenis kelamin, berdasarkan data yang sudah didapatkan, hasil data dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyakit ini lebih banyak menyerang pada jenis kelamin pria daripada wanita, yaitu sekitar 53 dari 91 penderita, yaitu sekitar 58,24%. Hal ini diperkirakan karena pria cenderung lebih sering keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang yang dapat meningkatkan resiko dari terpapar bakteri tuberkulosis. Pada data yang didapatkan juga menunjukkan bahwa
lebih banyak pada pasien yang bekerja dibandingkan pasien yang tidak bekerja. Pasien yang bekerja sebagai pegawai BUMN, pegawai swasta, atau BUMD dapat diketahui sebesar 17,54%. Kemudian, pasien yang bekerja sebagai wira swasta sebesar 35,08%. Pasien yang bekerja sebagai petani, peternak, atau pelayan sebesar 24,56%. Kemudian, pasien yang bekerja sebagai sopir sekitar 3,5%. Kemudian, pasien yang bekerja sebagai PNS sebesar 1,75%. Kemudian, pasien yang bekerja sebagai buruh sekitar 10,52%. Lalu, pasien yang bekerja sebagai guru atau dosen sebesar 7,01%. Kemudian, ada pula pasien yang tidak bekerja yang merupakan ibu rumah tangga terhitung sebesar 81,48% karena seseorang yang bekerja akan cenderung lebih sering keluar dari rumah dan melakukan interaksi yang dapat meningkatkan resiko terpapar dari bakteri tuberkulosis yang akan semakin tinggi. Bila didapatkan lebih banyaknya pasien terdiagnosis secara bakteriologis dibandingkan klinis dengan jumlah persentase 60% banding 39%. Hal ini dikarenakan bahwa gold standard dari pemeriksaan tuberkulosis menggunakan diagnosis secara pengkulturan bakteri tahan asam. Untuk hasil pada daerah terinfeksi, lebih banyak pasien terinfeksi di paru-paru sebanyak 86% dan sisanya 13% terinfeksi di luar paru. Hal ini dapat disebabkan karena pada penularan tuberkulosis melalui droplet akan terinhalasi terlebih dahulu dan akan lebih dahulu memasuki paru-paru sehingga akan lebih banyak orang terinfeksi pada bagian paru-paru. Lalu untuk hasil akhir pada pengobatan di Puskesmas Tulang Bawang 1 Lampung, terdapat 28 pasien atau sebanyak 30% pasien dinyatakan sembuh dalam pengobatan pada tahun 2020. Dan sisanya sebanyak 6 orang dinyatakan meninggal dan 5 orang dinyatakan gagal dalam berobat. Hal ini dapat dikarenakan bahwa pasien tidak dievaluasi atau putus berobat atau juga dapat dikarenakan pindah pengobatan. Lalu sebanyak 52 pasien atau 57% dari hasil yang kami dapatkan, hasil akhir pengobatan tidak diketahui. Hal ini dapat dikarenakan pasien yang masih dalam tahap pengobatan atau mungkin kelalaian dalam pendataan. Jadi, simpulan yang didapat adalah masyarakat yang lebih rentan terkena penyakit tuberkulosis di daerah Tulang Bawang, Provinsi Lampung adalah pria berusia produktif yaitu 45-65 tahun yang masih bekerja itu lebih rentan terkena dan terpapar bakteri tuberkulosis dengan tipe diagnosisnya adalah bakteriologis. Dan organ yang diinfeksi adalah organ paru. Namun, untuk evaluasinya tidak dapat disimpulkan karena mayoritas datanya tidak diketahui. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit dan penyebaran bakteri tuberkulosis, terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi, adalah memakai masker, menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan rutin, berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, mengonsumsi gizi seimbang, dan juga segera berobat ke rumah sakit jika merasakan gejala-gejalanya, agar masyarakat sekitar tidak ikut terpapar infeksi tuberkulosis. Sekian presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.